Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima atau suatu alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa, sehingga dapat membangkitkan keinginan, motivasi, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta minat siswa untuk terjadinya proses belajar mengajar. Alat yang digunakan untuk menstimulus pikiran, perasaan, dan konsentrasi dan kemampuan atau keterampilan peserta didik yang bertujuan untuk memudahkan proses pembelajaran. Di mana kelompok kami memilih materi dari kelas 10 semester 1 yaitu tentang bank sentral, di mana bank sentral tersebut memiliki peran, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai apa saja sih peran bank sentral, bagaimana sistem pembayaran dan alat pembayaran apa saja yang dapat digunakan dalam perekonomian Indonesia. Jenis media yang kelompok kami buat adalah media visual berupa e-book atau buku elektronik yang bisa diakses secara gratis oleh peserta didik. Media visual adalah media yang hanya melibatkan indera penglihatan dengan menggunakan media visual berupa media cetak, verbal, yang memuat pesan verbal atau pesan berbentuk tulisan. Kelompok kami memilih KD, yaitu 3.6, mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua, 4.6, menyajikan peran bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, guru memberikan materi berupa e-book kepada siswanya. Kemudian, siswa diberi waktu 10-15 menit untuk mempelajari materi tersebut. Kemudian, setelah siswa mempelajari materi tersebut, guru sedikit memberi penjelasan tentang materi yang akan dipelajari tersebut. Kemudian selanjutnya, setelah memberikan penjelasan, guru memberikan kuis, dan kuis tersebut bisa diakses melalui link atau barcode. Jadi sebelumnya guru menyebarkan link kepada siswanya, dan kemudian siswa boleh mengeluarkan smartphone-nya atau laptopnya untuk mengakses barcode atau link tersebut. Nanti kuis tersebut berupa kuis pencocokan yang berisi 15 pertanyaan. Kuis pencocokan itu nanti 15 pertanyaan tersebut sudah ada jawabannya. Jadi siswa tinggal mencocokkan saja mana jawaban yang menurutnya benar. Kemudian bisa disetting timernya sesuai dengan kemauan guru. Alur selanjutnya dalam pembelajaran, media yang kelompok kami buat adalah kuis dikerjakan secara individu dengan tujuan untuk mengukur pengetahuan peserta didik setelah membaca dan mendengarkan penjelasan materi pada hari tersebut dari guru. Yang keenam, supaya menambah semangat peserta didik, guru akan memberikan suatu hadiah sebagai tanda apresiasi kepada peserta didik yang hasil kuisnya mendapat urutan 10 tertinggi dari siswa lainnya. Dan yang terakhir, setelah sesi game kuis selesai, guru akan memberikan suatu kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Adapun pertanyaan pada game kuis, yang pertama adalah uang yang berbentuk saldo rekening di bank milik nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran disebut. Yang kedua, menjaga dan mengatur kestabilan nilai uang merupakan tugas bank. Yang ketiga, bank sentral memiliki tugas mengedarkan uang kertas kepada masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan fungsi bank sentral sebagai. Yang keempat, unsur pengaman yang hanya dapat dideteksi dengan menggunakan media peralatan laboratorium atau forensik disebut unsur pengaman model. Yang kelima, unsur pengaman yang dapat dideteksi dengan menggunakan alat bantu seperti kaca pembesar dan lampu disebut unsur pengaman model. Yang keenam, Bank Indonesia menyediakan layanan sistem pembayaran, merupakan peranan Bank Indonesia sebagai. Yang ketujuh,
Transaksi yang menggunakan sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKNBI merupakan yang ke-8, persyaratan teknik yang melekat pada uang adalah yang ke-9, transaksi clearing yang dapat dilakukan menggunakan cat bilet giro disebut transfer. Yang ke-10, DIFA membeli baju di pasar. Fungsi asli uang dalam kegiatan DIFA tersebut adalah yang 11, transaksi yang menggunakan perangkat Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS adalah yang ke-12, bahan tertentu yang ditanam pada kertas uang dan tampak sebagai suatu garis melintang atau beranyam pada uang kertas 100.000, 50.000, dan juga 20.000 disebut. Yang ke-13, alat pembayaran tunai disebut. Yang ke-14, Bank Indonesia berperan dalam membuat peraturan-peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran merupakan peranan Bank Indonesia sebagai. Yang ke-15, alat pembayaran non-tunai disebut. Terakhir, yang ke-16, persyaratan psikologis yang melekat pada uang adalah. Adapun kelebihan dan juga kekurangan dari media yang kelompok kami buat adalah kelebihannya yang pertama, adanya e-book yang bisa diakses secara gratis sehingga siswa tidak perlu membeli dan bisa dibaca dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, materi yang ada di e-book tersebut gampang dipahami oleh siswa karena guru menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, dengan adanya kuis pencocokan dapat melatih daya pikir siswa dengan mencocokkan antara pertanyaan dan juga jawaban yang ada tanpa meninggalkan satu jawaban. Yang keempat, dapat membangkitkan semangat siswa dengan mengikuti game kuis dan juga guru akan memberikan apresiasi berupa hadiah. Dan juga ada kekurangan. Yang pertama, tidak ada tambahan audio yang bisa menambah penjelasan dari isi materi. Yang kedua, jika sinyal di sekolah kurang bagus, maka proses game kuis tidak bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, siswa akan merasa bosan jika game kuis tidak berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah media yang kami buat menurut kelompok kami kurang menarik.